Baik, kita bicara tentang pengertian badan hukum. Kita bisa merujuk kepada pendapat Subekti yang mengatakan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Dari rumusan Subekti ini ada beberapa unsur dalam badan hukum. Yang pertama, harta kekayaan yang terpisah. Artinya, yang namanya badan hukum harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Karena dengan pemisahan harta kekayaan seperti ini akan menunjukkan bahwa tanggung jawab para pemegang saham di dalam perusahaan adalah terbatas. Ya, hanya sebatas saham yang dimiliki dalam perusahaan. Sementara harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak dapat diganggu-gugat. Ya. Sehingga dengan ada pemisahan harta kekayaan seperti ini, apabila ada resiko terhadap perusahaan tidak mampu membayar hutang minimal pada 2 orang kreditur pada saat jatuh tempo, maka kreditur tadi dapat mengajukan permohonan ke hakim pengadilan niaga agar supaya perusahaan dinyatakan pilot. Apabila permohonan para kreditur dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga, maka perusahaan dinyatakan pilot dan segala aset yang ada dalam perusahaan harus diamankan untuk dilelang, hasil pelelangan untuk bayar hutang pada para kreditur tadi. Ya. Kalau masih ada sisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Yang kedua apa? Yang namanya badan hukum mempunyai tujuan. Iya, ya. Karena badan hukum adalah satu bentuk badan usaha, ya, dia mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mencari keuntungan. Ya. Seberapa besar keuntungan yang diharapkan oleh badan hukum tergantung saya katakan tadi milik siapa badan hukumnya, bagaimana bentuk badan hukumnya, apakah PT, yayasan atau koperasi. Ya. Kemudian mempunyai kepentingan, iya, ya. Yang namanya badan hukum pasti memiliki kepentingan, ya. Kepentingan dalam bidang keagamaan, mungkin dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada organisasi yang teratur. Ya, yang namanya badan hukum ada organisasi yang teratur. Yang seperti apa organisasi yang teratur? Kalau kita bicara tentang perseroan terbatas, artinya ada rapat umum pemegang saham, ada direksi, ada komisaris. Ya. Kemudian terdaftar sebagai badan hukum. Iya, terdaftar sebagai badan hukum artinya badan hukum tersebut harus melalui proses pendirian, ya, mulai dari pendirian sampai pendaftaran dan pengumuman di dalam tambahan berita negara. Ya. Maka legalitas dari perusahaan tersebut sah secara badan hukum, sebagai badan hukum. Kemudian dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Iya, yang namanya badan hukum juga dapat digugat dan menggugat, ya, di pengadilan. Siapa yang digugat dan menggugat? Pada dasarnya dikuasakan kepada orang yang ada di dalam badan hukum tersebut. Ya, kalau kita bicara PT, misalnya kepada direksi, ya, atau kalau koperasi kepada pengurus dan seterusnya. Kemudian kita lihat dasar hukumnya, kita lihat ya, ada Undang-Undang 1192 tentang dana pensiun, 2592 koperasi, 40 2007 tentang perseroan terbatas, 16 2001 yayasan, 19 2003 tentang BUMN. Ya. Apa syarat badan hukum itu sendiri? Yang pertama ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh menteri. Ya. Artinya kalau bentuknya perseroan terbatas dan yayasan, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi kalau bentuknya koperasi, ya harus disahkan oleh pejabat koperasi yang berwenang. Kemudian ada kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Ya tadi kita katakan ya bahwa yang namanya badan hukum dia punya kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para
anggotanya atau pemegang sahamnya. Ya. Kemudian mempunyai tujuan tertentu. Ya, tujuannya adalah mencari keuntungan. Tadi sebesar apa keuntungan yang diharapkan tergantung dengan badan hukumnya PT, koperasi atau yayasan. Dan badan hukum itu milik siapa? Ya. Kalau milik orang per orang itu saya katakan tadi semata-mata mencari keuntungan, tapi kalau dia milik BUMN, pemerintah, itu tidak semata-mata mencari keuntungan, ya, tapi lebih ke pelayanan publik. Kemudian ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, ya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya badan hukum juga dia punya kepentingan, ya, dalam bidang pendidikan mungkin sosial, agama yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dan yang berikutnya dia mempunyai organisasi yang teratur, ya. Kalau PT ada RUPS, ada direksi, ada komisaris. Ya. Terus badan hukum itu memperoleh perusahaan memperoleh status badan hukum. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau PT, ya, baik PT Swasta Nasional maupun BUMN, Persero, dan yayasan itu akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau koperasi harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan Perum harus diundangkan dalam peraturan pemerintah tentang pendirian Perum. Ya.